寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒。迢迢剑入纸，举中指，算如雨，步步险重影。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实境。天地作棋，红尘的过去。落醉如洗，无悲泣，落尽小说里，放回最真心。Tuan Penerus, jarak Luocheng dari ibu kota kurang lebih 100 li. Keluarga besar dan klan terpandang setempat diberi batas waktu 3 hari untuk berkunjung. Aku akan janjikan mereka dengan membiarkan anak dan keponakan mereka mengurus kota ini. Tentu saja, bagi yang menolak mematuhi perintah, kamu tahu harus bagaimana. Tuan Penerus tenang saja, Tuan Ling sudah memberikan daftar nama keluarga terpandang. Tidak ada yang bisa kabur. Masih ada berapa banyak prajurit dan kuda di depan? 20.000 pasukan yang siap siaga. Ibu kota Chu sudah mengerahkan pasukan, namun tidak perlu ditakutkan. Jika mereka melawan, kita akan hancurkan dan bisa menyerbu masuk ke ibu kota. Selain itu, masih ada beberapa urusan lagi. Katakan. Putri Agung masuk ke kediaman Raja Sionan, menggunakan nyawa Tuan Penerus, mengancam Raja menarik mundur. Takutnya dia tidak tahu. Keluarga kekaisaran yang paling tidak berperasaan. Apa itu hubungan ayah dan anak? Apa itu hubungan darah? Semuanya bisa dikorbankan dalam perebutan kekuasaan. Dia bahkan berhayal menggunakan hal ini untuk mengancam ayahanda. Laporan rahasia Si Yanfeng telah merancang titah kaisar menghukum keluarga Chulan, namun ditahan dan belum dikeluarkan. Sungguh Tuan Ketigashi tidak punya hati dan perasaan. Takutnya Cao telah mempercayai orang yang salah. Begitu Juling meninggal, dia langsung korbankan keluarga Chu jadi persembahan. Selain itu, aku masih ada satu hal. Hah? Chulan dan keluarganya telah hilang secara misterius. Sudah melarikan diri? Kebetulan sekali. Jika Chulan masih tinggal di ibu kota Chu, kita malah akan terhambat dan dikendalikan. Hanya saja, mengandalkan Chulan yang tidak berguna itu melarikan diri dari ibu kota Chu. Pasti pengaturan diam-diam dari Chu Chao. Kalau begitu kita... Kelemahan ini paling bagus dalam genggaman kita. Sampaikan perintahku. Kepung semua jalan penting. Pastikan untuk menangkap Chulan sekeluarga. Baik. Tuan, pasukan Raja Xiaonan kurang dari 100 li dari ibu kota Chu. Rakyat di tengah jalan bergabung secara brutal. Takutnya akan menimbulkan masalah. Bagaimana dengan pejabat yang umumkan titah kepada Xiaosun? Pejabat itu tidak ada kabar hingga sekarang. Si Yanfeng benar. Prajurit pengantar kabar itu palsu. Xiaosun ingin memanfaatkan hal ini, menerobos paksa ibu kota Chu untuk kudeta. Xiaoxun menyebarkan rumor mengklaim bahwa menerima titah masuk ke ibu kota untuk menyelamatkan kaisar. Dia jelas-jelas memanfaatkan kesempatan untuk menghasut rakyat dan memperdaya hati orang di sini. Yang paling ditakutkan adalah rakyat di dalam ibu kota juga ikut diperdaya olehnya. Guru besar harusnya membuat rencana lebih awal. Seandainya membiarkannya terus memperdaya hati rakyat. Tuan, silakan Tuan periksa.
Putri Agung masuk ke kediaman Raja Xiaonan sendiri, bermaksud membujuk untuk menyerah. Serang kelemahan musuh agar dia menyerah. Putri Agung lebih berani dibandingkan sebelumnya. Bagaimana dengan Tuan Si? Guru besar! Guru besar! Apalagi? Guru besar! Gawat! Tuan Xie ingin membawa Kaisar pergi. Ini? Ada apa ini? Dia ingin membawa Kaisar untuk melarikan diri. Sungguh konyol. Kaisar tiba! Tuan Si, kamu ingin bawa Kaisar pergi kemana? Aku ingin bawa Kaisar pimpin pasukan dalam pertempuran. Itu tidak boleh dilakukan. Tuan Si, jangan bertindak sembarangan. Tuan Si, tahukah kamu seberapa berbahayanya situasi sekarang ini? Justru karena sangat berbahaya, Kaisar harus pimpin pasukan secara langsung. Secara pribadi, Raja Xiaonan dan anaknya adalah musuh bebuyutan yang tidak mungkin didamaikan. Dia sudah sepatutnya balas dendam untuk ayah dan ibunya sendiri. Secara politik, dia berstatus sebagai kaisar, harus utamakan urusan negara dan tahta kerajaan. Kini komplotan pemberontak memperdaya hati rakyat. Hanya dengan menyebarkan kabar bahwa kaisar pimpin pasukan, baru bisa menyingkap niat mereka untuk memberontak. Jika Raja Xiaonan dan anaknya menarik mundur pasukan karena ini, yang diserang langsung oleh kaisar adalah Gurun Utara. Jika seandainya tidak mundur, yang digempur oleh kaisar adalah komplotan pemberontak Xiaonan. Guru besar, Kaisar dan aku menunggu surat titah kerajaan darimu. Si Yanfang sudah masuk ke permainan, maka permainan catur ini sudah waktunya menentukan yang menang dan kalah. Raja Xiaonan selalu mengira saat ini adalah kesempatannya. Namun dia tidak tahu bahwa saat ini juga kesempatan bagi si Yanfang. Sepertinya Tuan Chu begitu tergesa-gesa. Tuan penerus mengundangmu untuk mengobrol sejenak. Ayo. Tuan, mohon ampun. Tuan, mohon ampun. Kami sekeluarga dengan Tuan penerus tidak pernah memiliki dendam. Mohon Tuan, memberi pengampunan untuk kami. Setelah berpisah sangat lama, mengapa Tuan Chu terlihat begitu lesu? Tampaknya Putri Agung tidak menjaga keluarga kalian dengan begitu baik. Tuan penerus, aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Awalnya aku berpikir bisa berpura-pura gila dan bodoh, menjalani hidup tanpa martabat. Tapi sekarang pengadilan istana tidak membiarkanku hidup karena masalah waktu itu. Tampaknya Tuan Chu sedang menyalahkan. Tidak berani, Tuan penerus. Tidak berani. Tuan penerus. Tuan Chu tenang saja. Aku bukanlah orang yang kejam dan tidak berperasaan. Kalian sekeluarga, tinggal dan istirahatlah yang baik di Luocheng ini. Setelah aku masuk ke dalam kota kerajaan dan bertemu dengan Kaisar, pasti akan membantu Tuan Chu membersihkan nama ketidakadilan. Terima kasih banyak Terima Tuan kasih penerus. banyak Tuan Terima kasih penerus. banyak Tuan penerus. Terima kasih banyak. Dan kamu Nonatang, apa kamu bersedia mewakili ayahmu, memberi bantuan padaku? Nonatang berbaur di antara keluarga terhormat di ibu kota Chu, pandai mengamati keadaan, dan menyadari situasi tidak beres. Kamu langsung mengambil keputusan untuk bawa lari ayah dan ibumu dari ibu kota Chu. Apa perkataanku benar? Aku memang dengar beberapa kabar berita. Dari mana kamu mendapatkan kabar itu? Itu kabar berita yang diberikan Cao kepadaku. Sungguh hubungan persaudaraan yang mendalam. Putri Agung berada di tempat yang sangat jauh. Ternyata masih bisa menyampaikan kabar padamu. Namun apa kamu tahu, pelarian kalian ini makin membenarkan tuduhan dari pengadilan istana pada kalian. Jika suatu hari
ayahku menjadi kaisar, aku pasti menjadi putra mahkota. Dan kamu, Nona Tang, bersedia menjadi istriku. Trik Putri Agung mengambil jalan memutar ini sungguh hebat. Jangan-jangan kamu mengira orang tidak berguna seperti Culan itu bisa mendekati anakku. Tuan penerus 3 kali kalah dariku. Begitu melihat ada celah, mana mungkin melepaskannya. Tahu itu umpan juga tetap menelannya. Putri Agung begitu memahami anakku. Tapi kenapa pada waktu itu menggagalkan hubungan pernikahan yang begitu baik? Pemburu tentu harus memahami buruan. Hanya saja, aku tidak percaya pada perhatian yang tidak tulus. Aku hanya percaya pedang di tanganku. Sayang sekali. Culan yang tidak punya pendirian itu tidak pantas menjadi pedang di tanganmu. Kamu seharusnya tahu watak dari Paman Putri Agung. Meski dia mendekati anakku, orang pengecut yang takut mati mana bisa melakukan hal yang besar. Bagaimana Raja tahu? Aku tidak menyimpan langkah cadangan. Aku tahu. Kakak perempuanmu yang itu kan. Namun Putri Agung lupa satu hal. Bahkan dirimu yang berpikir jernih juga menjadi kacau karena anakku. Apalagi hanya Cutang yang lemah itu. Putri Agung, akuilah kekalahanmu. Tuan penerus, ingin aku melakukan apa? Kini Chu Chao membawa pasukan mengepung prefektur Xiaonan. Jadi, aku mau Nona Tang membantu membujuk Chu Chao untuk jamin keselamatan ayahku. Tuan penerus, ini bagaimana aku bisa melakukan ini? Chao sekarang berstatus mulia sebagai Putri Agung. Bagaimana aku bisa membujuknya? Nona Tang, meskipun hidup dalam penderitaan, juga bisa hidup dengan sesuka hati. Meski Chu Chao tidak mempercayaimu, mewaspadaimu, tetapi aku juga percaya. Kamu pasti punya cara untuk dapatkan kepercayaannya. Setiap orang memuji Chu Chao berani dan gagah, bisa bertempur di medan perang. Namun sebenarnya, bertempur di dalam hati manusia juga merupakan pahlawan yang perkasa. Cutang, apakah kamu bersedia berada di puncak dan menerima hormat dari orang-orang? Tuan penerus, benar-benar akan menikahiku? Raja tentu menilai Tuan penerus punya pesona yang luar biasa. Namun ada orang di dunia ini yang paling sulit digoyahkan. Misalnya kakak sepupuku. Dia hanya percaya barang yang bisa digenggam di tangannya sendiri. Sejak dulu dia tidak memandang penampilan, hanya tahu batasan. Batasan? Putri Agung menggunakan benda apa untuk mengukur batasan di dalam hatinya? Terlebih lagi, anakku paling ahli dalam mengubah keinginan orang lain menjadi barang mainan di dalam genggamannya. Mengenai hal ini, harusnya kamu mengerti. Di dalam dunia ini yang bisa menggerakkan hati orang hanyalah keuntungan dan ketulusan. Dan anakku memiliki keduanya. Berapa banyak yang bisa Putri Agung berikan kepada kakak sepupumu? Namun, latar belakangku tidak seperti Chu Chao yang punya pasukan perbatasan dan sandaran. Walaupun bermarga Chu, aku tidak layak berpasangan dengan Tuan penerus. Apakah Tang tahu? Di dunia ini, yang paling sulit dipahami bukanlah kekuasaan dan pengaruh, melainkan ketulusan hati. Sama seperti dulu, perasaanku pada Chu Chao juga sama. Jika Tuan penerus punya perasaan terhadapnya, kenapa sekarang malah datang untuk mencariku? Karena dia tidak mempercayaiku dan juga mau membunuhku. Aku percaya kamu berbeda dengan Chu Chao. Pasti kamu tidak akan mencampakkan ketulusanku begitu saja, benar kan? Berhubung aku sudah tulus denganmu, pasti akan berbicara denganmu sampai jelas. Tahun itu, memohon untuk menikahi Chao. Mungkin demi keuntungan. Sekarang, memohon bantuanmu adalah demi bakti. Ayahanda berusaha begitu keras demi aku, terjerat dalam posisi sulit. Jika seandainya kamu bisa menulis surat membantuku membujuk Chu Chao mundur, kebaikan ini
tidak akan pernah kulupakan. Aku tidak berani. Lihatlah, Tuan penerus begitu berbakti. Dunia bisa menjadi saksi. Dunia bisa menjadi saksi. Dunia bisa menjadi saksi. Apakah Nona Tang bersedia membantuku? Nona Chu, keberuntunganmu di babak ini sudah habis. Kalau begitu aku bertaruh untuk perubahan. Jika saat ini Raja tidak bisa berbuat apa-apa padaku, lebih baik kita bertaruh sekali lagi. Oh? Bertaruh apa? Bertaruh apakah pisau lembut di dalam tanganku bisa membelah kemunafikan putramu atau tidak. Tuan penerus, apakah obat ini benar-benar hanya perlu sedikit sudah bisa merenggut nyawa orang? Sejak kecil aku tumbuh besar di kediaman. Aku tidak pernah membunuh orang. Aku takut. Segala hal tetap ada pengecualian. Aku percaya dengan Nona Tang. Bagaimanapun juga, belati dalam pakaianmu itu jauh lebih tajam daripada obat ini. Tuan besar, Sungguh belati besi meteorit yang sangat cantik. Coba kamu bilang, Tang, apa mau ayahmu mencoba ketajaman bilahnya lebih dulu? Jangan, tidak. Tuan penerus, aku bersedia membunuh Cucau, bekerja untuk Tuan penerus. Tuan penerus, mohon ampun, mohon ampun. Nona Tang, tadi kamu sudah membohongiku sekali. Kali ini aku akan menuruti perkataan Tuan penerus. Lepaskan ayahku. Tuan penerus, mohon ampuni aku. Kamu yang lakukan. Ayo. Bukankah kamu bilang mau menurutiku? Bangun. Aku minta kamu lakukan. Pegang. Tepat seperti ini. Jangan, Tang. Jangan, Tang. Biarkan Cucau melihat dengan baik kakak perempuannya memiliki hati sekejam apa. Siapa yang berani bertindak, akan kubunuh dia. Tuan penerus mengajariku. Apakah sandiwara membunuh ayah yang kulakukan ini terlihat sangat nyata? Cepat menyerah sekarang juga! Siapa yang berani maju ke depan setengah langkah, akan kukuliti dan kusayat daging Xiao Sun. Jika tidak ingin tuan penerus kalian menderita akibat sayatan, kalian semua lebih baik menjauh. Itu Tang. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Cepat, lepaskan tuan penerus. Cepat lepaskan. Ayah, apa ayah lupa barusan dia ingin membunuh ayah? Aku ini. Tuan penerus, di mana stempel pribadimu? Ada di kantong Wangi Ruye di dalam manset baju. Siasat Nona Tang sungguh bagus. Kamu bahkan menutupinya dari orang tuamu. Tuan penerus, stempelmu benar-benar sangat bagus. Tuan penerus, aku tidak berguna. Tidak sadar pelayan keluarga Chu adalah pembunuh yang menyamar. Niat awal bukan sengaja ingin menutupinya. Hanya sifat ayah dan ibu terlalu baik. Aku takut berkata jujur. Akan menakuti mereka. Apa yang dijanjikan Cucau padamu? Memangnya apa janji Cucau? Aku dan dia adalah satu keluarga. Hari-harinya dijalani dengan tidak baik. Aku tidak akan memiliki hari yang baik lagi. Semua ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Tampaknya jika dibandingkan dengan Cucau, aku tetap saja tidak mampu mendapatkan kepercayaan Nona Tang. Aku sungguh tidak membohongi Nona Chu untuk posisi permaisuri ini. Sejak kecil latar belakang keluarga Nona Tang rendah dan sederhana. Jika aku naik ke posisi kedudukan ini, kita akan jadi pasangan yang serasi. Mengapa harus merendahkan diri di bawah Cucau? Apakah Nona Tang merasa dirimu tidak bisa jadi permaisuri dengan baik?
merasa jika dibandingkan dengannya, kamu hanya kekurangan seorang ayah yang berkuasa. Ayahku sangat baik. Namun jika kamu bekerja sama denganku, ayahmu adalah mertua kaisar. Plat militer akan jadi mahar pernikahan. Pada saat itu ayahmu menggenggam kekuasaan besar. Bukankah posisinya akan berbeda? Kang! Kamu! Wanita jalang, Raja Sionan bahkan belum pernah menyentuh Tuan Penerus satu jari pun. Beraninya kamu, akan kuhancurkan tubuhmu. Tuan Penerus, mohon ampun. Sepanjang hidupku, ini baru pertama kalinya aku memukul orang. Aku benar-benar tidak ada pilihan lain. Kakak Tang, panggil saja aku jika ingin memukulnya. Aku jamin dia akan ingat rasa sakit itu. Aku bukan demi ingin dia merasa sakit, juga bukan demi ingin memukulnya. Apa maksudmu? Aku menamparnya hanya demi memutuskan jalan mundurku. Kedudukan posisi permaisuri yang dijanjikan Tuan Penerus terlalu menggoda. Aku takut kalau terus mendengarnya, aku sungguh akan mempercayai rayuan ini. Kamu cepat bawa ini dan antar ke tempat Chow. Jika ditunda lagi, aku takut akan menyesal. Jangan mimpi. Di luar sudah dipenuhi pasukan pribadi kediaman. Kalian bahkan tidak bisa keluar dari ruangan ini. Kali ini, aku sudah sepenuhnya menyinggung kaki tangan Tuan Penerus. Aku akan membunuhmu. Tang, bagaimana ini baiknya? Mengikat putra mahkota bisa mati, tidak mengikatnya juga mati. Kita sekarang tetap akan mati apapun yang terjadi. Ayah, karena sudah demikian, pikirkan cara mencari kehidupan di dalam kematian, lahir dari keputusasaan. Chow menyuruhku menahan Xiao Sun, lalu menunggu kabar darinya. Seberapa yakin kamu dalam permainan ini? Raja Xiaonan punya 7 anak. Xiao Sun salah satu di antaranya. Bagi orang seperti mereka, tidak ada hubungan kasih sayang, saudara atau semacamnya. Meski Chu Tang sungguh mengendalikan Xiao Sun, itu tidak berarti bahwa Raja Xiaonan akan menyerah. Xiao Sun boleh mati, tapi Raja Xiaonan tidak akan berhenti begitu saja. Aku tahu semua itu, namun tunggu dan lihatlah. Sebenarnya apa yang ditunggu? Kamu menunggu Xi Yanfang. Menunggu kabar dia membawa Yu memimpin pasukan dalam pertempuran. Kamu sungguh percaya padanya? Bahkan bekerja sama dari jarak jauh dilakukan dengan kompak. Aku hanya merasa dia harusnya mengerti langkah bidak caturku. Dia tidak hanya mengerti dirimu. Dia mengerti seluruh orang di dunia. Xi Yanfang ini bisa mendapatkan kepercayaan Putri Agung. Memang bukan hal yang di luar dugaan. Ciu, kamu bicara begini, jangan-jangan... Aku hanya mengingatkanmu. Xi Yanfang paling mahir mengambil keuntungan dari belakang. Kali ini dia membantumu seperti ini. Pasti menyimpan niat yang lain. Lalu kenapa? Aku tidak mengharapkan ketulusan hati milik Tuan ketiga Xi. Tuan Muda? Tuan Muda, para pejabat militer yang kalah sedang berdatangan satu persatu, dan 80.000 pasukan besar yang ikut bertempur dengan Kaisar. Jumlahnya sekitar 150.000. Meski Raja Xiaonan mengaku punya 200.000 pasukan, tapi sebagian besarnya puluhan ribu rakyat jelata yang dipaksa ikut di sepanjang jalan. Terlebih lagi, kita masih punya 30.000 orang, dan diam-diam meninggalkan Kaoyang. Bisa memberikan satu pukulan mematikan kepada Raja Xiaonan. Bagus sekali.
sampaikan perintahku. Segera berkumpul, kita bersiap untuk berangkat. Baik. Jangan sampai membuat Putri Agung menunggu sampai panik. Kali ini Tuan Muda dan Cucao bertindak tanpa saling berunding, sangat kompak. Cucao menangkap Xiaosun sebagai sandera. Tuan Muda memujuk Kaisar memimpin pasukan. Siasat berantai ini sangat luar biasa. Yang dicari sepanjang hidup oleh Raja Xiaonan adalah status yang sah. Namun aku justru ingin membuatnya tidak hanya kehilangan nama atas keadilan, juga kehilangan hubungan ayah dan anak. Hei! Raja tampaknya tidak terlalu gembira. Apa karena kakak tidak mengecewakan harapan dan benar-benar menangkap Xiaosun? Aku selalu menasihati anakku, jika ramuan obat ingin berhasil, pembakaran api paling penting. Namun dia terlalu terburu-buru dan tidak sabar, sehingga kalian bisa bertindak lebih awal. Namun apakah kalian benar-benar mengira kalian sudah menang? Xiaosun ditangkap. Nyawanya berada di tangan kami. Aku memiliki 1 orang istri dan 3 orang selir. Total melahirkan dan membesarkan 7 orang anak. Jadi maksud Raja adalah hidup atau matinya anak laki-laki satu ini sama sekali tidak penting. Sun itu sangat berbakti. Jadi, meskipun dia harus dibunuh, dia juga tidak akan membiarkan orang lain menggunakan nyawanya untuk mengancam ayahnya. Selain naik tahta, akan kuberi dia gelar Putra Mahkota, dan kamu selir Putra Mahkota untuk menemaninya di alam baka sana. Kamu berani? Benar saja, tidak ada kasih di keluarga kekaisaran. Bukankah Putri Agung berhasil menduduki posisi ini dengan menginjak darah segar saat pemberontakan istana? Kenapa kamu dengan naifnya mengira setelah menangkap Sun, aku bisa menjadi bimbang karena takut melukai Sandra? Karena Raja bahkan tidak peduli nyawa Tuan Penerus, kurasa kamu tidak peduli dengan sebutan gelar Menteri Pemberontak. Aku menerima kabar, Kaisar akan memimpin pasukan secara langsung. Coba Raja tebak, yang digempur pasukan kekaisaran adalah Gurun Utara atau Xiaonan? Jika itu adalah Xiaonan, tuduhan mengkhianati negara ini tidak bisa dielakkan lagi. Aku berjanji padamu, jika menarik mundur pasukan, Raja tetap merupakan Raja. Bukankah kamu harusnya memohon padaku untuk lepaskan nyawa anak kecil itu saat naik tahtanya nanti? Mungkin jika sekarang kamu tunduk, aku juga bisa mengampuni nyawamu. Xiao Hong, aku dan Kaisar tidak perlu pengampunanmu. Kamu juga tidak punya kesempatan bertempur dengan Kaisar. Xiao Sun sudah ditangkap. Pasukan Xiaonan yang dibawa pergi ke ibu kota telah kehilangan pemimpin. Mereka akan langsung kalah. Saat pasukan kavaleri Kaisar meratakan Xiaonan, surat rahasia persekongkolan milikmu dan Gurun Utara akan ditempel di setiap pintu kota. Pada saat itu tiba, pasukan di Yuncong akan menunggu untuk memenggal semua kepala keturunan Raja Xiaonan. Aku akan minta orang untuk menggantung mereka satu persatu di atas menara bangunan kota dan dipamerkan secara umum. Catatan bagi Menteri Sejarah juga sudah kusiapkan untukmu. Xiao Hong, pemberontak jahat, berkomplot dengan musuh dan mengkhianati negara. Seluruh keluarga dieksekusi. Setiap nyawa dari kediaman Raja Xiaonan dan setiap sayatan yang mereka terima, semua mewakilimu menembus makian selama ribuan tahun. Kamu mengira aku menanggap Xiao Shun untuk mengancam dirimu? Aku ingin membuatmu tahu bahwa aku bisa penggal kepalanya setiap saat. Jika masih tidak sadar diri, aku akan buat kediaman Raja keluarga Xiao tidak tersisa satu orang pun untuk berkabung. Sepenting apapun besar apinya, apinya juga harus menyala, kan? Xiao Hong, selama aku ini masih hidup, jangan harap Xiaonan bisa menyentuh tahta kerajaan.
Raja, berdiri terlalu lama melukai kaki. Bagaimana kalau bicara sambil duduk? Gadis kecil, kamu mengira babak permainan catur ini bisa diakhiri olehmu? Yang aku inginkan sangat sederhana. Tarik mundur pasukan, tinggalkan Xiaosun sebagai sandera. Dan Raja tetap merupakan penguasa Xiaonan. Sayang sekali, bukan kamu yang mengambil keputusan di dunia ini. Urusan sudah sampai pada hari ini meski aku bersedia mundur. Juga ada orang yang tidak membiarkan aku mundur. Si Yanfang sudah membawa kaisar kecil tiba di depan barisan pertempuran. Memimpin pasukan bertempur, rakyat memuji dan mengagungkan. Semangatnya luar biasa, kekuatannya tidak terbendung. Kamu membuat rencana begitu lama, malah membiarkan orang lain yang mengambil untung. Apakah kamu rela? Aku hanya tahu, Raja harus setuju syarat dariku. Kaki Raja patah saat usia 7 tahun. Kaisar terdahulu malah mencela masalah ini. Kamu bertahan hidup sampai hari ini. Apa benar-benar rela mati di tangan wanita sepertiku? Kamu... Putri Agung bersimpati kepada Raja. Secara khusus menyediakan surat pernyataan menyerah untuk Raja. Asalkan Raja memberikan stempel, ini segera dikirimkan ke ibu kota Chu. Demi meredakan pemberontakan kali ini, aku bahkan harus menyerahkan penerus. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Gelar Raja Penjaga Negara, bagaimana menurutmu, Raja? Kalimat pertama di dalam surat Putri Agung langsung menjelaskan pokok persoalan di awal. Pertempuran ini tidak boleh dilakukan. Apa maksudnya? Putri Agung bilang dia sudah berhasil menangkap Xiaosun, penerus Raja Xiaonan. Dia mengancam dengan menggunakan nyawa seluruh klan Raja Xiaonan. Raja Xiaonan terpaksa menarik mundur pasukan. Namun dia memohon istana mengampuni dosa dari ayah dan anak itu. Memerintahkan Xiaosun masuk ibu kota untuk dijadikan sandera. Memberi gelar Raja Xiaonan Raja Penjaga Negara. Bukankah Putri Agung terlalu sungkan? Tidak masalah tidak menghukum, malah masih memberi tambahan gelar untuk Raja Xiaonan. Sungguh konyol, dosa seperti pemberontakan bagaimana bisa diampuni? Menurut pendapatku, Raja Xiaonan seharusnya kembali ke ibu kota dan minta pengampunan sendiri. Iya itu benar sekali. Yang dikatakan dalam surat Putri Agung, meski pasukan istana sangat hebat dan kuat, Gurun Utara terus mengambil tindakan. Raja Xiaonan sudah merencanakannya sejak lama. Jika perang terus terjadi, takutnya dunia akan jadi kacau dan sulit didamaikan. Raja Xiaonan ingin memberontak tapi tidak bernyali. Jika mematahkan semangatnya, dia pasti akan waspada. Oleh karena itu, pengadilan istana bisa tidak bertempur, tapi tundukkan prajurit orang lain. Tundukkan prajurit orang lain? Itu seperti menyembunyikan kehebatan. Meski kita bersedia, apakah Tuan Xi bersedia? Kini, Kaisar sudah mengumpulkan pasukan, bersiap memimpin pertempuran secara langsung. Sebaliknya kita malah berdamai dengan Raja Xiaonan di belakang. Kita sudah pasti akan dihujat. Kini banyak orang yang mendukung Cise Guru Besar bisa berdiri sejajar melawan keluarga Shi. Semua bergantung kepada amanat mendiang Kaisar yang membiarkan Guru Besar memegang segel kekaisaran. Yang mereka ikuti bukanlah dirimu, melainkan kekuasaan yang berada di dalam tanganmu. Kekacauan dan kedamaian bergantung pada jenderal. Jenderal di luar, perintah atasan tidak sepenuhnya diterima. Perintah Kaisar saja bisa demikian. Terlebih lagi kekuasaan mengawasi negara. Oleh karena itu, Tuan Teng, kamu ingin menjadi guru besar di masa kekacauan atau di masa kemakmuran? Buat dekret. Baik.
Gurun Utara melanggar batas perbatasan, Kaisar memimpin pasukan langsung. Raja Xiaonan awalnya berniat mengerahkan pasukan mempertahankan ibu kota. Namun Tuan penerus Xiaosun bersikeras bertindak sesuka hati, merencanakan hal yang tidak benar. Perintahkan Xiaosun masuk ke ibu kota dan mohon ampun sendirian. Raja Xiaonan menghukum keluarga sendiri demi kebenaran dan patut dipuji. Raja Xiaonan dianugerahi gelar sebagai Raja Penjaga Negara demi mempertahankan kesetiaannya. Tuan penerus, berdirilah. Ayahanda sudah mencapakanku. Raja tidak punya pilihan lain. Tuan penerus, jangan menyalahkan Raja. Untuk apa aku menyalahkan Ayahanda? Bidak yang dicampakkan harus memiliki tempatnya sendiri. Chu Chao sudah menyiapkan banyak perangkap. Tuan penerus harus hati-hati dalam menuju ke ibu kota kali ini. Chu Chao. Sudah dipastikan aman dan selamat kan? Tenang saja, sudah aman. Iya. Tuan Besar Chu, masih ada urusan besar yang menunggumu. Urusan besar? Urusan besar apa? Putri Agung berkata kalian harus ikut penerus Raja Xiaonan ke ibu kota. Kamu membuat jasa sebesar ini, menghadap Kaisar untuk menunggu anugerah penghargaan. Benar. Kita sudah membuat banyak jasa besar. Sepatutnya menerima penghargaan. Ayo jalan, pergi menerima penghargaan. Ayo. Tuan Besar, kamu benar-benar ingin pergi? Kita tidak akan disuruh mengantar nyawa lagi, kan? Bukan. Kita sekeluarga mempertaruhkan nyawa untuk ini. Itu adalah kenyataannya. Ayah ingat untuk meminta banyak anugerah penghargaan. Bagaimanapun juga, aku juga sudah melepaskan posisi istri putra mahkota. Tentu saja. Ayo pergi menerima penghargaan sekarang. Baik. Ayo cepat. Ayo. Ibu, pelan-pelan sedikit. Iya. Kami memberikan salam kepada Kaisar. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Guru besar mengurus pemerintahan negara. Kamu bekerja keras. Menjaga wilayah negara untuk Kaisar adalah kewajiban hamba. Ada guru besar yang mengurus, aku bisa bertempur dengan tenang. Guru besar, orang yang berjasa. Hanya saja, tampaknya Tuan Xi tidak terlihat. Paman berinisiatif pergi menyelesaikan masalah. Setelah masalah di Xiaonan dibereskan, dia akan kembali. Urusan melibatkan hal yang besar. Tuan Xi memutuskannya sendiri. Kurasa itu tidak tepat. Dia adalah kerabat kandungku. Apa yang tidak tepat? Apa guru besar merasa Paman tidak bisa membereskan masalah di Xiaonan dengan baik? Saya tidak berani berkata sembarangan. Semua menuruti keputusan Kaisar. Kereta kuda Paman sudah masuk dalam kota. Masalah selanjutnya diserahkan kepada guru besar. Baik, saya laksanakan. Antar Tuan Penerus ke pavilion. Kerahkan lebih banyak anggota. Pastikan Tuan Penerus tinggal dengan tenang. Baik. Ya. Kaisar panjang umur, memukul mundur pemberontak Xiaonan dengan berani. Selamanya menjaga wilayah dinasti Chu sepanjang masa. Sepanjang masa? Mereka benar-benar menganggap Tuan Penerus sebagai tawanan. Penjahat dari pasukan yang kalah tidak berhak diperlakukan dengan hormat. Seharusnya Tuan masuk dengan gagah. Chu Chao menggunakan Tuan sebagai ancaman. Raja menarik pasukan dan semua menjadi sia-sia. Ayahanda menarik pasukan
Sebenarnya demi diriku atau demi reputasi. Kita tahu itu dengan sangat jelas. Namun tidak masalah. Meski ayah tidak berhati mulia, anak juga tetap harus berbakti. Benar atau tidak? Tuan penerus. Tidak perlu menghiburku. Permainan Cucau kali ini dirancang dengan sangat bagus. Dia mengepung Ayahanda dengan pasukan Long Wei lebih dulu, lalu membuatnya bimbang karena konsekuensi. Setelah itu kerjasama dengan Xian Fang, memperdaya keponakan kecilku yang itu, pimpin pasukan untuk bertempur secara langsung. Ayahanda bertindak dengan sangat hati-hati. Tentu saja tidak akan kerahkan pasukan dengan gegabah. Bagaimana Raja bisa berbuat begitu? Seumur hidupnya, Ayahanda paling mengutamakan status yang sah. Sekarang, dia hampir saja dituduh lakukan pemberontakan oleh kerjasama Cucau dan Xian Fang. Dia tentu akan mencapakanku demi bertahan hidup. Salahku ada pada kembali meremehkan Cucau. Aku tidak pernah menyangka, ternyata dia merupakan orang yang begitu kejam. Menggunakan diriku pertaruhkan prefektur Xiaonan. Menggunakan prefektur Xiaonan. Mempertaruhkan hati manusia di dunia. Jika Tuan ingin pergi, kupertaruhkan nyawa untuk mengantar Tuan keluar kota. Untuk apa terburu-buru? Karena sudah kembali ke ibu kota Chu. Maka kita temani Cucau untuk memainkan babak catur ini lagi. 摘下傲骨血肉成鞘，星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝。 不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。 却九重暗角，只为人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是。 光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成